Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caiku. Kali ini kita akan sedikit bahas terkait updatean terbaru iOS yang keluar di tanggal 10 Februari 2025, yaitu iOS 18.3.1. Untuk iOS ini itu yang mendapatkan update di HP iPhone 10R ke atas ya. Jadi 10R, 10S, 11, 12 sampai yang terbaru itu masih mendapatkan update iOS 18.3.1. Nah, untuk perbedaannya ini di HP dua iPhone ini ya, ini 12 mini dan ini SE, ini ada perbedaan ukuran update-nya. Kalau di iPhone SE itu ukurannya 347 MB, dan juga kalau di iPhone 12 mini ini 397,8 MB. Jadi lebih banyak di iPhone 12 mini. Itu untuk ukurannya lebih banyak ya. Ini semalam baru saja update. Perbaikan update ini itu ada perbaikan keamanan dan juga perbaikan bug di iOS sebelumnya. Memang tidak dirinci secara detail keamanan apa aja yang diperbaharui dan juga bug apa yang sudah diperbaharui. Di poin 3.1 ini enggak ada updatean detailnya, itu enggak ada ya. Kalau fitur tambahannya itu otomatis tidak ada. Biasanya kalau penambahan fitur itu yang update-nya semisal 18.1, 18.2 itu biasanya ada updatean fitur. Tapi kalau hanya ekornya aja seperti ini itu enggak ada pembaharuan fitur. Biasanya memang peningkatan keamanan dan pembaharuan bug. Nah, kita sedikit bahas terkait penyimpanannya setelah update. Ini kita bisa cek. Oke, bentar. Nah, ini untuk data iOS-nya sendiri. Jadi ini sebelum update di iOS 18.3. Di iPhone SE sendiri itu data iOS-nya itu 10,7 GB dan di 12 mini itu 10,97 GB. Data iOS-nya sendiri lebih banyak yang 12 mini. Tetapi di data sistemnya sendiri itu iPhone SE itu lebih kecil ya, hanya di 12 mini itu lebih kecil, hanya 3,42 GB, sedangkan di iPhone SE itu 4,14 GB. Padahal dari segi aplikasi itu lebih banyak yang 12 mini karena emang 12 mininya yang saya pakai, tetapi data sistemnya itu lebih kecil, itu di iOS 18.3. Nah, sekarang kita coba cek di penyimpanannya setelah update. Kita ke pengaturan, kemudian ke umum, ke penyimpanan iPhone. Ini juga ke pengaturan umum, penyimpanan iPhone. Kita scroll ke bawah. Nah, ini setelah update. Setelah update sendiri itu ukuran iOS-nya sendiri itu hampir kurang lebih sama. Itu 10,98 GB untuk yang 12 mini, sedangkan yang iPhone SE itu 10,7 GB. Itu hampir sama kayak sebelumnya sih. Enggak terlalu beda jauh banget, itu enggak ya. Itu sama. Hanya sedikit ya, hanya sedikit perbedaannya. 97 ini 98, lebih banyak 100 MB-an. Tapi di data sistemnya sendiri ini kita bisa lihat untuk di 12 mini itu lebih tinggi. Ini baru saja refresh. Data sistemnya itu 3,96 GB, sedangkan yang iPhone iPhone SE-nya itu 3,18 GB. Ini malah di iPhone SE data sistemnya itu lebih menurun dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya 4 GB-an, ini hanya 3,18 GB-an. Itu
perbedaannya dari iOS sebelumnya ke iOS 18.3.1. Nah, untuk bug-bugnya sendiri ini yang saya rasakan ya untuk pembaharuannya. Setelah update ini memang dari sebelumnya iOS 18.3 ini lebih dingin. Saya rasa ini lebih dingin daripada sebelumnya, terutama di iPhone 12 mini ini memang benar-benar saya rasakan. Ya kita nggak tahu ya kedepannya ya, entah berapa hari lagi terasa panas atau tidak. Tapi dari kemarin saya update sampai saat ini itu pemakaiannya suhunya lebih dingin. Untuk di galeri sendiri yang sebelumnya ada bug buat nge-play video. Ini sekarang delaynya udah nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya itu kalau buat pause play video ataupun nge-play video itu delaynya lumayan ya di iOS 18.3. Tetapi di iOS terbaru ini lumayan cukup memperbaharui lah, memperbaiki bug ini ya. Bug ini. Kemudian di wifi-nya yang sebelumnya kadang koneksinya itu apa sih ini? Koneksinya itu harus dipancing dulu. Sekarang kita on kan, otomatis langsung connect. Jadi untuk koneksi wifi itu lebih lancar daripada sebelumnya. Tetapi saya rasa di iPhone 12 mini ini ada sedikit bug yang lumayan baru saja terasa sih. Kalau saya rasa itu kayak Face ID-nya itu nggak seresponsif sebelumnya. Jadi kadang kayak udah kebuka kayak gini, Face ID-nya kebuka kayak gitu ya. Tuh, kadang langsung kebuka. Kadang kita buka kayak gini, udah kebuka kayak gini, kita buka tapi masih nyantol di kondisi passcode. Kadang seperti itu. Jadi kayak udah kebuka, cuman kalau kita swipe itu masih di kondisi layar kunci. Jadi kayak gini, di kondisi kayak gini. Nah ini di kondisi seperti ini. Cuman Face ID-nya keterangannya sudah terbuka. Itu kadang-kadang seperti itu. Dan keresponsifan Face ID-nya itu lebih cepat di iOS sebelumnya. Itu saya kira bug yang baru ditemukan itu ya perbedaannya. Tetapi kalau dari segi performa dan lain-lain itu masih nyaman-nyaman saja. Kalau dari segi kamera sendiri emang ini entah karena bug atau apa. Jadi kayak gimana ya, kayak ngeblur dulu baru. Kadang pas awal-awal ini kita tutup. Tuh kayak gitu dulu lah tuh. Ini masih kebuka tadi ya. Jadi kadang lancar. Kadang langsung kebuka kayak gitu, dan kadang kayak ada nge-glitch ngeblurnya gitu. Nah, itu kayak gitu. Ini masih kebuka. Ini kita buka. Ini lancar, tapi kadang nge-glitch kayak gitu. Nah, itu kayak ada glitchnya kayak gitu. Emang sini ini nggak begitu ngaruh sih. Nggak begitu ngaruh. Cuman kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang enggak itu. Kadang kayak gitu, nge-lag gitu. Kadang juga normal. Kita coba buka swipe dari kamera. Nah, ini udah aman ya. Karena ada informasi bug bahwa pembukaan kamera melalui kontrol seperti ini itu kan ngeblank ya. Ada beberapa kasus iPhone yang ngeblank hitam dulu baru kebuka. Kalau ini sekarang sudah normal, perbaikan bugnya ini itu langsung ya. Itu jadi seperti itu ya dari segi bug-bugnya. Kalau mungkin kedepannya kita temukan bug lagi, kita akan bahas lagi. Tapi kalau dari segi baterai dan suhu ini lebih mendingan daripada sebelumnya. Terutama di 12 mini terasa banget. Karena di sebelumnya di iPhone SE ini enak-enak aja. Emang panas tapi nggak sepanas 12 mini. Tapi sekarang lebih dingin lagi 12 mininya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.